Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Hari ini kita akan mempelajari latihan soal pretest PPG Guru PJOK 2022. Kompetensi pedagogik dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Nomor 1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lucy menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Beliau merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya diterapkan? A. Tes lisan. B. Penilaian praktik. C. Penilaian produk. D. Portofolio. Pembahasannya, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian ini dimaksudkan sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta berdasarkan produk hasil karya siswa. Penilaian produk dilakukan terhadap produk yang dihasilkan peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Jadi jawabannya adalah C, penilaian produk. Nomor 2, pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. B. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. C. Proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. D. Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Pembahasannya, konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi pembelajaran konstruktistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Kunci jawabannya adalah A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nomor 3, membuat perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah A. Memperhatikan perbedaan individu siswa. B. Mendorong partisipasi aktif siswa. C. Mengembangkan budaya membaca. D. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan. Pembahasannya, respon yang diberikan siswa bisa tampak melalui sesuatu secara fisik, bisa juga tidak tampak seperti motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Partisipasi aktif siswa dalam belajar tampak dalam kegiatan individu untuk berbuat sesuatu dalam memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh mencoba menyelesaikan latihan soal dan tugas yang diberikan oleh guru. Bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dipahami, bersemangat dan bekerja sama dalam tugas kelompok. Mengeluarkan pendapat untuk memecahkan sebuah permasalahan, memberikan pertanyaan, menanggapi pendapat orang lain tentang masalah pembelajaran, mencoba menemukan konsep-konsep dalam menyelesaikan hasil pikiran, dan penemuan secara lisan atau penampilan, serta semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Kunci jawabannya adalah B. Mendorong partisipasi aktif siswa. Nomor 4, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa mengeluh karena mereka tidak dapat menerima penjelasan guru dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena guru tidak memberikan catatan di papan tulis maupun memanfaatkan media dan alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. Hampir semua siswa mengeluhkan hal yang sama berdasarkan situasi di atas. Jika guru akan menilai konsep yang memiliki cakupan luas dan aspek penilaian yang harus diperhatikan sesuai dengan karakteristik siswa, maka kecenderungan yang dimiliki siswa adalah A. Auditif, B.
efektif, C. visual, D. gustatif. Audiktif, jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, kata-kata, dan lainnya. Sedangkan pesan nonverbal adalah dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, bunyi, tiruan, dan sebagainya. Efektif, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, metode pengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar. Visual media ini adalah media yang menggunakan alat gambar disebut proyektor biasanya, yang menampilkan gambar atau teks di layar. Media menggambarkan bahwa ini bisa menjadi media prediksi seperti gambar diam dan prediksi gambar gerak seperti film. Kunci jawabannya adalah C. Visual. Nomor 5. Guru tidak cukup berbekal buku teks ke dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran, media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar. Sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Guru tidak memulai dengan memberitahu siswa, menahan diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan ini merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses A. Menanya, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengobservasi, D. Mengasosiasi. Mengumpulkan informasi dalam pelajaran saintifik adalah tahap ketiga dari tahapan pembelajaran berpusat pada siswa saintifik. Contoh mengumpulkan informasi. Siswa melakukan eksperimen, siswa membaca sumber lain selain buku teks, siswa mengamati objek, siswa mewawancari narasumber, siswa mengakses internet, siswa mengeksplorasi, siswa mencoba, siswa berdiskusi, siswa menirukan gerak, siswa meniru bentuk, siswa mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner. Jadi jawabannya adalah B. Mengumpulkan informasi. Nomor 6. Seorang guru hendak mengajar di kelas yang mempunyai peserta didik sebanyak 38 siswa. Di dalam RPP, guru merencanakan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model role playing. Untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah A. Pengaturan tempat duduk dibuat melingkar, B. Pengaturan tempat duduk dibuat tengah lingkaran, C. Pengaturan tempat duduk sebaris menghadap ke depan. D. Tempat duduk disingkirkan sementara. Disingkirkan ini maksudnya dipinggirkan, jangan ditaruh di luar karena nanti akan memberatkan siswa untuk mengangkat-angkat. Pembahasannya, untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah tempat duduk disingkirkan sementara, ya. Jadi diinggirkan atau ditaruh di pinggir kelas. Baik, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan pretest PBG PJOK. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.